Islam di bawah kolong langit di dunia ini, buktikan kalau Muhammad itu pernah ada. Itu buktinya kau pakai sahabat yang lain. Waalaikumsalam. Itu buktinya kata ayat kau ambil dari mana? Kata ayat kamu ambil dari mana? Kata ayat kamu ambil dari mana? Nggak usah tahu panjang lebar. Satu-satunya Nabi yang mengajarkan kata ayat cuma Nabi Muhammad. Kamu dapat dari mana kata ayat ini? Berkumpul kalian semua, berkumpul. Bukti bahwa Nabi saya ada. Dia mengajarkan kata ayat. Itu aja kamu udah keok. Udah ya. Bukti Nabi Muhammad itu ada. Siapa? Si Kores. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mengajarkan kata ayat selain Nabi Muhammad. Subhanallah. Nah, sekarang kamu mengambil kata ayat itu dari ajaran Nabiku, Nabi Muhammad. Bukti bahwa beliau itu pernah ada. Mending kau kuatkan saja imanmu, teman-temanmu. Bunda Mila, barakallahu fiik, dengan karangan-karanganmu, gitu. Kata ayat aja kamu ambil dari Nabi Muhammad. Pancing loh. Kata Nabi, mendeklarasikan kemenangan. Kata ayat ini kamu ambil dari Nabi Muhammad. Mendeklarasikan kemenangan halu loh. Kata ayat dipakai di Indonesia. Dibuang kata aja, ayat dipakai di mana-mana. Dia dibuang aja. Islam. Bahkan kata ayat kau ambil dari Al-Quran. Serius loh. Buang aja, buang. Nggak akan beres. Kata ayat. Harusnya kamu malu, saudara. Mengatakan Nabi Muhammad itu tak ada. Kata ayat itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu sumber dari lisan Nabi Muhammad. Diterimanya dari Roh Kudus. Roh Kudus terimanya dari Allah. Kamu menggunakan kata ayat. Ayat itu satu-satunya sumber dari lisan manusia mulia bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirlah pakai otak. Kamu pakai nama ayat, sementara kata ayat itu hanya dari mulut Rasulullah. Kasihan kan? Kasihan. Itulah saudara-saudara. Histeris dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang kayak gitu diturunkan aja host, ya, nggak enak. Kesannya terlalu jelek kali kalau dilihat. Ya guru kita masuk tapi dah hadapin noten yang kayak gitu, apa sih gunanya dah hadapin noten yang ngeyel kayak gitu? Nggak ada guna. Kita kan edukasi di sini. Enggak, tadi dipikir kita menunggu jawaban. Saya bisa kalau pertanyaan gitu gampang, saya tunggu, saya ikutin. Ujung-ujungnya nggak ada. Jadi kita ketipu semua. Karena dibilangnya mau menjawab Bang Juma. Iya betul. Oh, gitu, tak ikutin alurnya. Ini kok kemana-mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Kita maklum lah. Oten-oten ini sekarang lagi kepanasan gara-gara bom kalah. Kita maklum. Inilah reaksi mereka. Nah ini, jadi kita maklum. Bom saja pun dimaki-maki. Ntar lagi bom mualaf nih kayaknya. Bom mualaf. Kalah dimaki-maki bom. Cobalah. Nggak stres bom. Kenapa kalian disalahkan katanya? Iya. Bom disalahkan. Capek kali disalahkan. Pendeta dimarahi. Justru bom itu ditolong sama host loh. Ditolong sama Superboy. Andai ditambah lagi waktunya, yang ada cuman malu. Mau jawab apa coba? Ditolong sama host sampai dia di-kick. Kalau tidak malu dia. Udah warna pink mukanya pun sebelah. Kayak mana ceritanya tuh? Iya. Bunda Mila syukran. Kok itu tulah itu bang di sini? Kenapa di Al-Quran jadi 5? Kita nggak sedang bahas itu. Sekarang apa hak saudara Kristen membahas tulah kira-kira? Enggak, nah, ini mau bertanya saja kan disuruh bom dan yang lain naik. Yang perlu bertanya tentang itu adalah Yahudi ke Islam, bukan Kristen. Karena berkaitan dengan bahasan tulah. Sabar dulu, saudari. Bahasan tulah itu bahasan Yahudi dengan Islam. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Ada nggak? Hanya orang Islam lah. Saya sebagai Muslim mencari tahu sih. Dia Muslim, Bang Zuma. Dia ngaku Muslim. Anda Muslim? Yakin Anda Muslim? Anda yang Muslim? Yakin? Oh bekas, murtad. Oh murtadin. Yang tadinya manusia berubah menjadi Wah. Itu. Sekarang Anda domba kan? Sekarang Anda mengaku domba. Sekarang Anda mengaku domba. Dulu bukan kan? Sekarang Anda domba, betul? Iya dulu. Saya dulu bukan manusia.
Sekarang manusia. domba itu apa? Bang, jelasin aja. Hewan. Bang, Kok aduh bisa ya? bang. Ada garis sepuluh. Hewan. Apakah Tuhan menfirmankan 2 kali? Ngomongnya 2 kali. Sekarang ketika berbicara mengenai itulah, umat Islam membahasnya di mana? Al-Quran surah An-Naml ayat 12. Di dalam kemudian Al-An'am ayat 154, Al-Quran surah Taha ayat 77 sampai 79, Al-An'am ayat 10, surah Taha ayat 22 sampai nomor 23. Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, An-Nisa ayat 154, kemudian Al-Araf ayat 133, Al-Quran surah Yunus ayat 88, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81. Semua itu berbicara 10 tula, 9 tula yang Allah berikan kepada Nabi Musa melalui tangan beliau, Nabi Musa, sehingga kemudian orang Mesir kena tula. Jadi jangan kau ajarin saya tentang Quran, anak-anakku. Jangan kau ajarkan saya tentang Al-Quran. Al-Quran berbicara mengenai 9 tongkat, tangan bersinar, belalang, kutu, kata, darah, air yang mau diminum Fir'aun dari jadi darah, topan, laut berbelah, gunung Sinai. Semua lengkap dalam Al-Quran. Al-Qasas ayat 81, Yunus ayat 88, Al-Araf ayat 133, An-Nisa ayat 154, Al-Baqarah ayat 60, Taha ayat 22 sampai 23, Al-An'am ayat 10, Taha ayat 77 79, Al-An'am ayat 154. Jangan ajarin kami Quran, anak-anak, jangan. Ini sekarang yang kita permasalahkan, yang dipermasalahkan sekarang adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Berbicara mengenai itulah, jangan kau baca 1 ayat di Al-Quran. Sama seperti berbicara mengenai sholat, jangan kau baca 1 ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai puasa, jangan kau baca cuma 1 ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai itulah, jangan kau baca 1 ayat dalam Al-Quran. Itulah hikmahnya Quran diturunkan berangsur-angsur, bukan diturunkan dengan cara menyontek. Kenapa kitab saudara itu tersusun kayak cerita, kayak film? Pembukaan, tandardang dang dang, narasi pengantar, tandardang dang dang, klimaks, ketepak, habis itu kesimpulan. Kenapa demikian? Karena disusun oleh siapa? Orang yang mencarinya, orang yang menyusunnya, bukan penerima wahyu yang menyusunnya. Makanya ceritanya apa? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang cerita-cerita akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jangan ajari kami Quran, jangan. Belum ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran. Mengenai itulah kita tidak sedang bahas itu. Itu ece-ece bagi kami umat Islam, bahas yang kayak gitu-gitu. Kami udah dibekali senjata-senjata itu. Berbicara mengenai itulah, berbicara mengenai penyelamatan Nabi Musa dari perbudakan Mesir, semua kita udah tamat, udah khatam. Kalaupun ada umat Islam yang tidak menjawab dengan tepat, mereka hanya butuh belajar. Tapi bukan kekurangan Islam, bukan kekurangan Al-Quran, kekurangan oknumnya yang belum sampai ilmunya ke situ. Berbeda dengan Pak Bom, dia tokoh agama, dia tokoh, dia pendeta, orang besar, orang gemuk, orang gendut, ilmunya gendut, besar, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya tentang pondasi agama, meleleh. Itulah kutu, kucing, kecoa yang dibahasnya. Apanya ini namanya? Ini kita berbicara mengenai pondasi. Saya udah wanti-wanti ke beliau. Dia ada sebulan kurang lebih japri aja terus. Ayo, kalau kau jantan, kalau kau hebat, kalau kau ini, kau tantang pendeta kan. Ayo saya layan kau superboy gini bla bla bla. Nah, kemarin saya lagi stres berat kan. Capek saya menunggu notaris datang apa orang dari bank. Sama kali jam 11 saya sudah menunggu di proyek. Ini udah jam 3 belum datang-datang juga. Masuk chatnya dia. Ayo semua, ini kita ini kan. Gila orang ini.
Bilang, ya udah, ayo pilih 4 tema yang paling kau suka, yang paling kau kuasai. Dipilih tema itu. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Aku udah kasih kemudahan. Temanya yang pertama kalau nggak salah, siapa pencuri kitab Torah, Islam atau Kristen. Yang kedua, siapa penyesat setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang ketiga, apa kemarin itu kawan-kawan? Intinya di situ, dan dia pilih yang itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Nah, dia milih itu bang, dia milih itu. Dia milih. Aduh pak, dia yang milih. Saya mana ada pernah diskusi saya milih tema, enggak. Saya suruh milih. Itu pula pede kali dia milih itu, pede kali ya. Bunuh diri dia itu namanya bang. Iya. Gundir itu, gundir. Nah, sekarang dia tawarin lagi tema baru. Apa temanya? Barusan saya baca Japri tadi pagi. Ayo masuk lagi. Aku bilang, apa tema yang kamu mau ajukan lagi? Dibilang gini, siapa yang menyembah hantu? Alamak, hancur banget. Waduh, setahu saya orang yang keluar dari kubur itu, setahu saya nih, setahu Bang Juma, tadi di bawah ada Pak Rijalafnya, ada tuh di bawah. Tadi ada. Siapa? Pak Rijalaf yang mau mendonasikan yang namanya tanahnya untuk keperluan API. Ada di bawah. Boleh. Kalau bisa dinaikin, naikin lah. Pak Rijal, kirim permintaan. Suruh naik aja bang, bang. Luar biasa beliau ini. Sebenarnya dia tidak mau disebutkan ya, tapi ya karena ya udah, nggak apa-apa deh, sebutkan aja akhirnya. Nggak ada kirim permintaan naik. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ini saya naikkan tadi tuh Bang Zuma, dia mengatakan naik haji melalui Goa. Namanya siapa nih tadi? Selop Yeye. Mana dia? Nggak mau lagi dia. Tadi kirim permintaan naik. Naik aja. Tadi kamu kirim permintaan naik. Tapping di bawah. Ayolah, tunjukkanlah. Oten-oten, kalian ya. Jangan, Yesus kan jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Apa yang kalian katakan ketampol kepada kalian semua nanti. Jangan. Kalian nggak tahu apa-apa. Jangan aja dengar-dengar ini. Ketampol ke kalian. Saya sapa dulu ya, Windu tadi saya sudah minta naik lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muslim bang, ada yang mau disampaikan bang? Alhamdulillah saya Muslim. Ada yang saya mau sampaikan. Ini tadi sempat ada debat antara Bang Zuma ayat dengan siapa tadi saya kurang dengar. Itu masalah kemenangan. Ayat ini mengatakan bahwa Bang Zuma melakukan kemenangan. Silakan Hurare. Sebenarnya kalau saya melihat dari situasi yang ada semenjak Bang Zuma lakukan fitnya, itu di situ bukan berbicara masalah kemenangan, tapi masalah kebenaran. Kalau memang itu kebenaran, terima. Itu tidak ada kita berbicara masalah kemenangan, tidak ada namanya kemenangan. Yang kemenangan itu hadiahnya apa? Itu. Tapi kalau kita berbicara masalah kebenaran, semua pasti menang di hadapan Allah dan akan masuk surga semuanya. Itu kebenaran. Amin. Kemudian tadi saya mendengar lagi ada namanya sempat mengatakan Bang Zuma ngarang. Satu pertanyaan saya, tolong sebutkan apa yang dikarang oleh Bang Zuma. Itu satu. Keluarkan. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Ada yang saya mau tanyakan Bang Zuma. Bang Zuma ini kira-kira ada sekolah nggak untuk anak-anak ahli kitab Bang Zuma seperti Bang Zuma ini? Kalau memang ada Bang Zuma, anak saya rencananya itu saya mau masukin sama Bang Zuma. Karena saya sangat senang dengan perdebatannya Bang Zuma ini. Mungkin lagi jauh udah. Sorry, maaf. Insya Allah kita akan bangun sekolah apologet. Teman-teman kita sudah melihat kan ada pesantren yang kita akuisisi ceritanya ya. Kita akuisisi, kita kerjasamakan. Di situ ada pesantren mu'alaf dan kita akan sisipkan kemudian santri-santri untuk belajar tentang perbandingan agama di sana.
Alhamdulillah Bang Zuma. Nah, kalau di Makassar ini juga kita akan bentuk, cuman karena kita butuh dana besar, jadi kita sekarang masih tahap pengumpulan dana untuk sekolah. Seperti itu Bang. Siap. Nanti di plot saja Bang, di plot saja untuk penggalan dananya, dan di mana yang harus kita ini kan, supaya misalnya saya punya teman-teman rekan-rekan bisa sebarkan bahwa kita akan Bang Zuma akan melakukan pembangunan untuk anak-anak ini, insya Allah. Dengan adanya kita sudah ini, ada Bang, RAB. Anak-anak kita itu lebih mengetahui kebenaran yang Allah turunkan untuk kita semua. Itu. Alhamdulillah. Karena sekarang ini kan kita bisa melihat anak-anak sekarang kan terlalu banyak nonton HP, terlalu banyak bermain ini. Apa salahnya anak-anak kita sekolahkan seperti ini Bang Zuma? Karena terus terang saya membaca, saya melihat dan saya menonton feednya Bang Zuma ini, video-videonya Bang Zuma, wow, merinding saya Bang Zuma. Saya tidak tahu, saya bukan ahli kitab, saya tidak tahu dari mana ini, tapi saya berpikir kok Bang Zuma bisa hafal ya? Itu yang saya jadi pemikiran saya. Kenapa anak saya nggak bisa untuk saya sekolahkan dengan Bang Zuma? Karena ini adalah akan menjadi panutan saya ke depan. Insya Allah anak saya yang akan membawa saya ke surga nanti. Iya. Ya, saya sudah ada RAB, lokasi juga sudah ada. Cuman anggarannya itu kurang lebih 9 miliar. Nah, saya tidak publish dulu. Saya berusaha dulu bagaimana caranya untuk bisa berjuang, untuk bisa mendirikan sekolah ini bisa terkabul. Karena itu adalah cita-cita saya gitu teman. Iya Bang. Iya, sudah ada gambarnya. Yang gambarkan itu netizen juga. Kita membangun sekolah ini silakan misalnya ada keinginan untuk membangun sekolah bersama, ya silakan, tinggal hubungi tim kita yang ada ya di API, kepada siapapun, kepada Ukhti Nadia atau siapapun itu, Ukhti Nora atau siapa, Blender, Bang Dewa atau siapapun, Bunda Mila, ada teman yang ingin menghibahkan hartanya untuk sekolah yang akan dibangun, silakan. Cuman saat ini saya lagi berupaya, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu sendiri gitu ya, cita-cita itu. Kalau ada yang mau ikut nimbrung ya silakan. Masya Allah, amin, amin. Ada Pak Rijal mikirin permintaan nggak Bunda Nora? Pak Rijal? Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada. Baik, Dewa tanggapi sedikit ya mengenai tadi Bang, mengenai soal diskusi lintas agama ini. Kita tahu yang namanya diskusi lintas agama itu bukan mencari kemenangan ataupun kekalahan, bukan mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Tetapi diskusi lintas agama ini mencari yang namanya kebenaran. Dan kita tahu ketika yang namanya perdiskusian antara umat Muslim dan umat Kristen, apakah yang namanya kebenaran itu bisa dikalahkan? Bisa. Kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu poinnya. Ya. Silakan lanjut. Insyaallah. Luar biasa ini. Ujian sedikit boleh Bang Zuma? Ya silakan Bun, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan peletakan batu pertamanya? Apa masih belum? Saya ada standar angka yang harus saya capai, Bunda, supaya sekolahnya nggak tersendat lama gitu. Maksud saya setelah ada pencapaian dana itu, saya peletakan batu pertama. Tapi saya untuk saat ini kuda-kuda saya masih lemah, belum kuat. Dan saya juga sudah agak rasa-rasa
agak-agak rasa-rasa berat hati, minta kepada netizen. Jadi biarlah saya berjuang bagaimana caranya saya berusaha untuk bisa mendirikan sekolah ini, gitu maksudnya. Jadi ini bukannya ria, bukannya mau sok-sokan supaya bisa mengencourage teman-teman lain yang mungkin mampu. Saya nyumbang 10 juta buat Bang Zuma. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Nanti ke depan rencananya saya memang RAB dan juga gambar sekolah itu saya mau share kemana-mana. Tapi saya butuh tim. Saya nggak mau kemudian cuma saya sendiri yang bekerja, karena ini untuk umat. Nanti kalau misalnya saya yang kerja, Bun, nanti banyak fitnah lagi, dibilang uang palsu lah segala macam. Saya ngerti. Iya. Ya berkabar aja ini Bang Zuma. Insya Allah. Saya butuh teman-teman yang mau kerja bersama dengan Bang Zuma untuk bisa merealisasikan sekolah ini. Karena selama ini kan saya, Ustadz Alwan, ya cuman saya berdua. Teman-teman dari API belum ada yang mensupport saya dengan kuat, dengan semangat, ayo kita wujudkan. Jadi saya berpikir, ya mungkin teman-teman masih pada sibuk, biarlah saya cari usaha bagaimana bisa mewujudkan cita-cita ini. Nanti insya Allah kalau bisa hari ini atau ke depan, saya akan buat PT gambar sekolah yang rencananya untuk dijadikan sebagai sekolah apologet. Karena itu sangat bermanfaat ketika nanti Bang Zuma tinggal kenangan, kita akan bisa kemudian menghasilkan anak didik yang bisa mengembangkan dunia keilmuan terkait dengan perbandingan agama ini. Seperti itu. Kenapa ini saya tidak publish setiap saat? Karena dulu saya waktu membangun masjid sakit hati saya, Bun. Saya bangun masjid untuk umat, kemudian adalah mungkin teman-teman sebagian tahu. Dari situ saya mengatakan, ya perjuangan ini memang berat. Hanya gara-gara uang 100.000, 200.000, nama harus tersangkut dengan hal-hal yang tidak baik. Saya menghindari itu. Lebih baik orang tidak berdosa, gara-gara saya hindari itu untuk orang tidak berdosa. Makanya saya banting tulang bagaimana bisa mencari untuk bisa kemudian mendirikan sekolah ini. Seperti itu, Bun. Tapi kalau ada teman sama seperti sahabat saya yang ada di Johor, alhamdulillah beliau itu hampir tiap bulan memberikan suplai ini untuk pembangunan sekolah. Seperti itu, Bun. Ada teman kita Bang Ishak yang ada di Johor, Malaysia, yang alhamdulillah sudah membantu untuk kemudian menuju kepada peletakan batu pertama. Karena anggaran yang kita butuhkan itu kurang lebih 9 miliar. Karena di situ di mana tuh, Bang? Di Makassar ya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. 9 miliar ini besar, berat bagi saya. Bertahap ya, bertahap, mudah-mudahan. Iya, makanya. Allah. Tapi kurang promosi aja, Bang. Mungkin kurang promosi, pasti berhasil tuh, Bang. Karena begini, teman-teman ya. Di STT kemarin ya ada berapa? Mereka itu mengajarkan ya calon-calon penghujat. Bayangkanlah kalau satu STT kemarin 200 mahasiswanya di kampus ini kan. Kalikan 20 udah 4.000 calon-calon penghujat Islam, coba. Kita harus bentengin. Makanya ini perlu sebenarnya. Sangat perlu ini sebenarnya. Karena di Al-Quran dijelaskan mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Medsos inilah wadah mereka untuk menghantam Islam. Medsos ini. Jadi kalau kita juga buat seperti Bang Zuma ini ke sekolah ini, kita juga ciptakan generasi juga untuk menghantam mereka juga gitu loh. Ya. Tapi bukan generasi penghujat. Bukan. Kita tetap bukan penghujat. Ini sekolah berupa kayak kampus ya, Bang? Atau gimana? Tinggal asrama. Oh, kayak universitas gitu. Yes. Pesantren lah, Bang. Kayak bukan universitas, ya? pesantren. Oh, pesantren, Masya Allah. Tapi dengan dimasuki bidang studi bagian kristologi gitu ya? Iya, di situ ada minimal 3 bahasa, 4 bahasa, Ibrani, Yunani, Arab, dan yang satu lagi Inggris. Masya Allah. Hebat. Saya daftar jadi gurunya, guru bahasa Inggris. Ya, silakan. Aku guru bahasa Ibrani.
Bahaya lah kalau kau blender. Jadi memang betul bang, kayak dilema ya bang ya. Bunda Nora bahasa roh. Enggak, saya nggak usah bahasa roh. Saya bagian tukang masaknya aja bang. Biar kurus. Boleh kan bang? Boleh. Tukang masaknya. Saya berhikmat aja bang, nggak perlu dibayar. Saya berhikmat aja bang. Iya kan, mudah-mudahan ada pahala di situ. Saya bagian makan ya, bagian makan Nor. Tadi makan itu hari 5 kali ya enggak? Enggak lah, janganlah kayak gitu. Kok sampai seperti itu juga aku enggak kayak gitu. Habis sama Bunda Nora gimana sih? Bang Zuma udahlah. Nanti dibikinkan juga kayak proposal, tapi harus tetap dijaga karena proposal ini bisa diselewengkan. Jadi jangan ditebar untuk umum. Jadi orang-orang makanya yang punya Bun, iya, saya butuh jaringan kuat untuk menjalankan misi ini karena kalau tidak kuat bisa dimanfaatkan orang lain dengan tidak baik. Penyalahgunaan. Itu proposal itu penting dan jangan pernah ngasih orang yang kita nggak tahu, nggak jelas itu. Iya. Bila perlu kalau lagi meetingnya itu mungkin Bang Zuma ikutan untuk melindungi aset ini supaya jangan kemana-mana kan? Betul. Lokasi sudah ada Bun, Alhamdulillah. Ada sudah cukup 3.000 meter itu sudah cukup. Kita persiapkan untuk 3 lantai langsung. Situ lengkap rumah guru, lengkap juga asrama putra putri. Iya. Ruang belajar dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin anak-anak santri nyaman. Iya benar. Namanya pesantren modern kan harus memang betul-betul modern. Iya. Dalam segi teknologi dan lain-lain ya. Ya, IT-nya kita unggulkan karena belajar IT juga di situ. Bom tukang sapunya di sana, bom tukang sapu. Bom tukang sapunya di sana biar kurus. Saipudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Saipudin saya mau suruh pulang itu. Saya mau kasih 2M kalau dia mau pulang. Jadi apa di sini nanti, Bun? Nah, cobalah kita kerjakan dia biar bermanfaat kan? Oh, bisa. Ampun deh. Tapi kalau otak yang gangguan gimana ceritanya? Ya itu dia problem. Susah. Kita ngurusin rumah sakitnya kan? Iya. Kalau otak yang rusak susah itu. Nanti ya berkabarlah ini Gurunda kalau umpamanya udah siap apa yang perlu bisa saya bantu. Saya juga sering pulang kan. Iya Bunda, iya. Nanti saya bentuk tim dulu, tapi saya milih-milih teman yang benar-benar mau kerja gitu, yang bisa amanah. Iya. Karena ini adalah amanah umat yang harus betul-betul dijaga gitu. Betul. Ya ini kan istilahnya skupnya besar ya. Iya betul, bukan ecek-ecek, bukan bangun masjid. Iya benar. Tapi bangun sekolah. Betul. Sekolah yang taraf internasional. Kalau teman-teman yang ingin yang mau daftar ke anaknya sudah banyak kali pun yang mau daftar anaknya. Boleh saya putar nggak sebentar? Boleh lah. Saya putar sebentar, Bang. Tunggu ya. Termasuk Bang Juma, nanti anak saya masuk sekolah sana. Tapi ini Masya Allah, syukur alhamdulillah. Sambil tap-tap layar tuh Bunda Nadia. Bentar ya. Tap-tap layar ya, saudara-saudaraku, tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tap layarnya kakak-kakak semuanya yang di bawah. Soalnya kalau bangun begini target segitu pasti melar. Ada aja kurangnya. Ininya lah bisa membengkak sampai 20% lagi dari harga awal. Nih. Masya Allah. Ini rencana sekolahnya 3 dimensi udah itu ya? Iya. Ini keren. Oh iya bagus ini.
Wow. Ini virtual nih, udah kelihatan ininya ya. Oh iya. Masya Allah. Karena cuma 3.000 bang, ini Bang Zuma. 3.000 di luar masjid. Masjidnya itu ada kurang lebih 400 meter. Oh oke. Masjid di luar ini, di samping sekolah ini. Berarti perumahan asramanya itu agak di luar sedikit ya dari sekolah ya? Ini sudah di dalam semua, Bun. Oh, di dalam lingkungan. Include semua dengan. Iya. Kita ulang ya. Iya. Nih, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bekerja sama membangun ini, silakan, ayo. Izin Bang, abangku. Saya tadi baru dapat voice note dari ini Pak Haris Samira, ya kan? Tapi Pak Haris, mungkin Pak Haris menonton ya, karena dia katanya mendengarkan juga di sini. Kepanjangan voice note-nya, jadi saya tidak, maksudnya entah mungkin agak blank juga sedikit otak saya. Ini dia mengatakan dia ingin, aduh, ini saya putarkan aja deh, ya Bang ya, nggak apa-apa ya Bang? Oke. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Ya, alhamdulillah berdirilah rumah sakit yang saat itu nilainya 70 miliar, tapi sekarang alhamdulillah nilainya sudah di atas 200 miliar, lantai 5 di Pati, Jalan Raya. Nah, poin yang bisa saya mencoba untuk nggak dengar ya? Dengar. Kontribusikan, siapa tahu pengalaman saya itu. Pengalaman saya itu bisa saya sharingkan ke Bang Zuma, tapi saya nggak punya nomor teleponnya Bang Zuma. So, kalau umpama bisa dibantu, saya bisa sharing bagaimana untuk mengelola atau membuat sekolahan yang bisa dalam tanda kutip meminimalisir pengeluaran, atau kalau bisa boleh ngomong kasar ya nyaris nol modal. Jadi tanahnya tanah dari Fasum, tapi sebaliknya walaupun itu mengambilkan dari Fasum, tapi justru ada daya tarik ke perumahan, jadi saling menguntungkan antara developer dan pihak anggap saja yayasan pengelola sekolah tersebut. Jadi sekolahnya itu ya sekolah yang bernaung di bawah jaringan Islam terpadu. Alhamdulillah sekarang saya kebetulan sudah di 3 lokasi dapat amanah tersebut. Jadi amanahnya ya suruh cari tanah, suruh cari uang, suruh bangun. Nah, setelah bangun nanti dikelola oleh pihak-pihak yang sudah berkompeten. Dan alhamdulillah sekarang saya udah pensiun karena pengennya sih umur 45 tahun kemarin pensiun, tapi kebetulan Allah perpanjangan, akhirnya baru 2 tahunan yang lalu pensiun, dan ini untuk lebih. Jadi intinya Bang, dia ingin berkomunikasi sama Abang soal pembicaraan ini. Jadi saya izin minta sama Abang memberikan nomor Abang ke beliau. Boleh? Ya, silakan. Suruh naik ke sini aja, Bun. Dewa turun, Bun. Suruh naik ke sini, Dewa turun. Pak Haris ya. Masalahnya nggak mau. Bang Zuma, Dewa izin pamit ya. Pak Nadia, Bunda Nora, Blender. Dewa izin pamit ya. Nah, nggak apa-apa, suruh naik sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haris, silakan kirim permintaan naik sebentar dulu ya. Saya lihat dulu namanya. Nggak ada namanya di sini. Tapi saya izin ya Bang, kasih nomor Abang sama beliau, boleh ya Bang? Boleh. Oh, ini saya Haris. Oh ya. Ini orangnya. Namanya Pak Ginanjar, kemarin JH Siregar. Nah, silakan. Ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, silakan. Salam kenal Bang, silakan. Alhamdulillah, saya fansnya Bunda Nora, fansnya Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kan pemain pemula kalau di dunia ini. Saya sementara aktifnya di dakwah juga, tapi di bidang yang lain
yang ternyata makin kelihatan kekurangan ilmu saya di bidang ini, dan memang begitu luas dunia dakwah ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gini Bang, apa nih Bang ya? Kebetulan saya sekitar 15 tahunan saya aktif di dunia dakwah yang memang ada afiliasi dengan partai tertentu. Yang poinnya alhamdulillah saya kebetulan waktu itu 3 kali lokasi membuat diamanahi untuk bikin sekolahan. Jadi di antara gerakan dakwah itu ada yang mengarah ke politik, ada yang mengarah ke pendidikan, tarbiyah, juga di majelis-majelis taklim dan seterusnya. Saya kebetulan karena bidang saya teknik sipil, saya kebetulan aktif di developer. Walaupun saya tidak ownernya langsung, saya sekedar manajernya. Kok alhamdulillah bos saya, pimpinan perusahaan itu, saya ajukan proposal saya diterima. Jadi saya 3 kali membuat sekolahan yang nilainya mungkin kalau sekarang sih sudah belasan miliar ya. Alhamdulillah bisa. Kalau dibilang tidak pakai dana mungkin ya tetap pakai, tapi meminimalisir lah. Tapi kalau dari angkanya ya kita sudah cukup bersyukur, nyaris nol kira-kira seperti itu. Insya Allah bisa dengan skema kolaborasi dengan developer, memanfaatkan fasumnya, yang mudah-mudahan developer juga bisa mendapatkan poin dari adanya fasum tersebut. Begitu juga untuk pembangunannya nanti bisa kolaborasi dengan pihak tertentu, tapi sepertinya saya kurang etis kalau menyampaikannya di sini. Kalau izin nanti sharing sama Bang Zuma. Dan kebetulan alhamdulillah sudah ada di beberapa lokasi kira-kira gitu Bang. Masya Allah. Iya. Pada prinsipnya ini Bang, pada prinsipnya saya siap sharing dengan siapapun yang mau kemudian bekerja untuk membangun pondok pesantren apologet internasional ini. Siapapun, kalau misalnya ada yang bisa pegang amanah, proposal boleh saya sharingkan untuk dijalankan. Karena selama ini saya diam karena saya belum menemukan teman yang bisa diajak berjuang bersama-sama karena Allah, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa punya potensi, misalnya saya ada kawan, saya ada teman yang mungkin bisa bantu, ya proposal saya bisa kasih berupa PDF, bisa. Oke Bang, kalau boleh izin nanti sharingnya dilanjutkan via WA aja Bang. Mudah-mudahan lebih kondusif, lebih amin. Kira-kira gitu Bang. Monggo dilanjut ini tadi visi misinya, atau saya fakir ilmu masih jauh, belum bisa sekapasitas yang di atas ini. Saya nyimak terus saja lah. Saya cukup mengapresiasi juga skema Bang Zuma sama Pak Bom itu, yang kemarin katanya Pak Bom mau menantang lagi itu dengan judul tema tadi malam saya mau tahajud kok, Bang Zuma Bom masih penasaran ini, katanya mau mana Tuhan atau mana hantu, katanya mau bikin, minta judul itu kira-kira itu, tema itu. Saya masih ini abangku, saya masih kasihan kepada saudara-saudara saya Kristen yang lain, karena pasti akan saya permalukan lagi dengan tema itu. Pasti malu. Ya iyalah, pasti malu. Karena di data kitabnya saja, misalnya Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu sama murid-muridnya. Itu makanya saya katakan, aduh, bahaya ini. Izin Bang Zuma, saya mewakili para netizen yang ada di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Bang Zuma kemarin di Komang Superboy dengan Pak Bom. Ya, terima kasih banyak Bang Zuma, maju terus. Makasih Bang Zuma.
Siap. Selamat Bang Juma atas kemenangannya. Sama-sama Bang. Kemenangan umat Islam, kemenangan kita bersama. Itu aja Bang Juma. Baik. Pak Momom sebelum mengambil tema ini tolong kalau dengar didalami dulu Matius 14 nomor 26. Di situ dikatakan ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid terkejut dan berteriak, "Hantu, hantu, hantu." Lalu murid-murid lari ketakutan. Ini apa ya bilangnya? Ya janganlah bikin tema yang blunder dan bikin malu Kristen lain. Jangan. Gak usah. Kira-kira nih. Izin Gurunda, di mana datanya tuh Gurunda? Yang mengatakan hantu. Matius 14:26, insya Allah nggak salah itu. Nah ini kalau di Indonesia ini terjadi kejadian aneh, ada orang dikubur lalu kemudian keluar dari kubur, kira-kira ada nggak yang tahan tinggal? Tidak Bang. Ada nggak? Ukti Nora, Dinda Nora, kalau misalnya ada tetangga dikubur pada hari ketiga keluar dari kubur, tinggal nggak? Kalau dia keluar? Kabur lah, kabur pocong. Bang Juma pocong yang kayak gitu Bang Juma. Nah itu dia. Kalau di dalam itu bego ganjang. Kalau di Matius 12 dikatakan tanda untuk angkatan jahat. Bahaya ini, bom aduh cari mati bom ini. Lebay, udahlah bom udah. Nggak usah terlalu ini besar kepala. Apa enggak itu? Afan Bang, apa enggak itu cara Allah di dalam Yohanes ya Bang? Lebih mendekatkan kemenangan Bang. Itu dia makanya. Cuman masalahnya gini, sahabatku. Saya masih mengurut urutan pendeta kedua. Ini kan pendeta pertama, pendeta kedua Lidara, dan tema yang sama. Tema yang sama, yaitu loloskan dulu kitab sucinya, kitab yang dianggap suci, baru otak-atik yang lain. Kalau otak-atik yang lain, dindingnya di otak-atik, tapi ternyata pondasinya yang hancur, ya percuma aja kan. Mending pondasinya dulu. Apa itu? Sumber. Apa itu sumber? Kitab. Itu dulu yang menjadi patokan. Makanya saya nunggu apakah Lidara, apakah Edis, apakah Kiamat, apakah CP, atau siapapun. Mari kita ke Superboy. Kita berdata di sana. Dan saya rasa kalau Superboy pertahankan kemudian caranya kemarin itu, semuanya akan terang-terangan kita buka. Gitu loh. Habis Bom suruh istirahat dulu di IGD dulu, impus entah 3 bulan ke depan sehat baru pulih kembali kan. Nah siapa lagi berikutnya? Ayo angkat tangan. Apa Edis kah? Atau siapa? Dengan tema ini yang dijagokan oleh mereka. Kiamat kah? Dengan tema ini. Ya, di situ kan bagus tuh, nggak ada yang bisa di-mute kecuali pelaksana yang mem-mute. Nah itu baru. Kalau kita di komalnya kan hancur kita dibuat. Apalagi si Lidara ini informasinya dari bom, dia mau buka kamera. Ya cuman ada tapinya, pakai helm. Nah ini dia bahaya juga pakai helm. Bagus kalau helmnya nggak kebalik. Nah kalau kebalik percuma aja pun. Bang Zuma, kalau Edis TV itu nggak selevel lah sama Bang Zuma. Sama Bang Nandar aja kok KU terus kok. Gimana dia mau ngadepin suhu kan istilahnya. Nggak level suci Allah, segala puji kan Bang. Kalau temanya mereka bilang kayak gitu, hantu itu ya nggak perlu pakai dalil lah Bang, bahasa kan. Tuhan udah mati bilang, mati bangkit lagi apa namanya hantu ya. Itu jadi pegangan kita tuh Matius tadi 14:26 ya. Wah, aja saya ingat benar itu. Iya. 14:26. Kemudian Lukas 24:37. Catat Bang Blender, catat. Kalau mereka nantang temanya itu sama aku aja yuk, sama aku aja setengah jam aja. Aku pakai dalil, Tuhan kok kan mati, apa namanya hantu nggak? Udah selesai. Udah panjang-panjang kita bahas. Betul. Aduh. Yang cari oten Bang. Ya silakan. Yang menjadi sasaran siar kita ini kan jemaat-jemaat awam.
yang selama ini hanya dicekoki doktrin dogma gitu. Iya. Itu yang perempuan yang namanya Vira itu loh. Dia naik ke roomnya si Jul. Waalaikumsalam. Dia naik ke room si Jul, yang dia marah. Itu cuma kamu gak ada menjawab. Kenapa ada di Al-Quran cuma 5 tulah katanya. Astagfirullah. Tadi ada di sini, belum ke sini tadi. Si Vira itu. Kayaknya sih dia yang tadi itu. Itu si Tanya, Bang. Enggak, ada lagi. Yang cewek tadi siapa namanya? Tanya. Si Tanya. Oh, beda orangnya. Ya beda, itu si Vira. Akhirnya dijelaskan yang dibahas itu berarti kritik teks, sudah lari dari jalur, kan gitu ya Bang ya? Ya lagian coba, apa kira-kira haknya mereka untuk membahas dan menyandingkan Al-Quran dengan kitabnya Yahudi? Sementara kitab itu bukan kitab mereka. Yang harusnya ribut Yahudi dengan Islam. Sementara Yahudi tahu diri. Orang Yahudi tahu diri. Kenapa saya katakan orang Yahudi tahu diri? Tidak ada sanad dari Nabi Musa ke mereka. Ayo. Orang Yahudi tahu diri. Mereka nggak ada sanad. Mereka tak ada mata rantai pemberitaan Torah dari Nabi Musa ke Harun, Harun ke Yosua bin Nun, terus kemana? Kemana? Kemana perginya pemberitaan? Adakah yang menghafal? Adakah yang menuliskan? Gelap. Makanya saudara Yahudi dengan kita itu nggak pernah ribut tentang kitab. Nggak pernah, mereka tahu. Tapi yang satu ini loh, ya, pengikut Kristus ini loh, yang harus menyadari bahwa ternyata jangankan mereka, orang Yahudi saja itu tidak berani membahas tentang keotentikan kitab suci dengan umat Islam, nggak berani. Bagaimana tidak ada ratusan ayat dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayinu, ya ayyuhal kitab, ya ahlul kitab. Seruan-seruan kepada mereka. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni, seruannya Nabi Musa kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, teman-teman kita, tidak berani kemudian. Tidak berani. Bukan tidak berani dalam arti kata nggak mau tanding congor, enggak. Karena mereka sadar mereka beragama karena ilmu. Umat Islam beriman karena ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, berarti yang harus kita pertaruhkan di sini adalah kaidah-kaidah, bukan congor. Ilmu yang harus jadi acuan. Nah itu saudara-saudara. Nah makanya muncul pertanyaan, ini apa haknya saudara pengikut Kristus ini untuk menghantam Al-Quran menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harus loloskan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ingat lagi teman-teman. Coba kita ingat lagi nih, orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama, kita yang berapologet ini. Tentu kita selalu mengingat Matius 5 kan? Apa pesan Yesus di situ? Matius 5 nomor 20. Apa pesan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Apa kisinya? Kemudian lihat di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Kok bisa? Kenapa guru? Mereka mengatakan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Pertanyaannya, bedanya dengan pengikut Kristus apa? Bedanya dengan mereka apa? Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, berarti jangan mengikuti orang yang cuma mulutnya berkata Torah tapi tidak dipraktekkan. Gitu maksudnya. Nah, sedangkan di Matius 5
nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat adalah hidup keagamaan yang lebih terstruktur, kemudian segala-galanya, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sama manusia, harus lebih sempurna, harus lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Gimana dong? Nah, sekarang orang Kristen lebih sempurna enggak hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Tidak. Bisa masuk surga enggak menurut Yesus? Tidak. Ya udah, selesai. Tutup buku kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Nah, maka solusi satu-satunya hanya dinul Islam. Cuman itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, jangankan kemudian kita nih, jangankan kita yang orang Indonesia, jangankan kita, atau jangankan orang Kristen, ahli kitab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menerangkan kemudian di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ma'idah? Walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Mereka nih manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pada masanya, pada zamannya, diutus beruntun beberapa nabi, diberi kitab, diberi ketetapan, dipilih. Bahkan Allah yang kita cintai mengatakan apa? Inni ma'akum. Mereka saja nih orang yang dicinta oleh Allah, pilihan Allah. Ketika kita mengetahui kemudian Nabi Muhammad diutus, akhirnya Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kalau orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah saja diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita, apatah lagi mereka. Benar kan? Ada enggak Allah kemudian menorehkan memilih bangsa di luar daripada Bani Israel? Yang ada nih pegangan orang-orang pengikut Kristus kan kitab Perjanjian Lama. Ada enggak di situ dipilih bangsa lain selain Bani Israel yang menjadi teguhan iman mereka? Ada enggak? Ada. Islam pun mengaku itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah memilih Bani Israel, mengangkat ke-12 raja di tengah-tengah mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Ini ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa seruan Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya untuk dia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kata Allah berikutnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan kitab itu wahai kaumnya Nabi Musa, Allah, aku memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jangankan pengikut Kristus yang kita kenal dengan Kristen, jangankan ahli kitab yang punya kitab aja diminta untuk ikuti Islam pun. Jelas itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka, apa yang tertulis? Kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan kemudian memperlihatkan buah-buah dari kerajaan itu. Akan diambil. Ada masa, kata Yesus, di mana kau tidak akan menyembah
Allah, menyembah Tuhan Elohim, baik di gunung ini maupun di Yerusalem, akan diberikan kepada bangsa lain. Dan Yesus meneguhkan apa? Masih banyak lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datangnya itu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan dari dosa? Kenapa? Karena dunia sudah merebak penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka Islam datang untuk merubah itu kembali. Itu dosa, itu haram, itu tak boleh. Tinggalkan, masuk ke dalam Islam, karena di situ Allah menerangkan, yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah memberikan kemudian kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Bacakan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan terakhir menuju kepada jalan keselamatan. Tak ada yang lain. Bapak Sunan bisa bacakan untuk saya supaya saya dengar kan? Kalau beradab dulu ya, selesai dulu baru apa? Kalau tidak saya turunkan kamu, saya moderator sini. Selesaikan dulu Bang, baru nanti lanjut dengan si Dery. Lanjut Bang. Kita mendengarkan kemudian dari materi-materi apologet Islam perbandingan agama. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah jalan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia? No. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau, yang mengingkari kenabian beliau, yang mengingkari kerasulan beliau. Beliau kemudian berkhutbah di tengah-tengah mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus untuk yang ada di Aule dalam bahasa Yunani. Aule itu halaman Yerusalem, di tengah-tengah Yerusalem, tempat beliau berdakwah. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Rabbus samawati wal ardh tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia, bukan. Ketika kemudian Nabi Muhammad yang datang, dia jalan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang harus menjadikan aku, Yesus, sebagai jalan, kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kata Yesus. Kalau kata Nabi Muhammad, beda lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seruannya apa kemudian? Wahai seluruh anak keturunan Adam, kalau kau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang kau tempati ini, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh Tuhan yang menciptakanmu ini, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Mau ikut ke Pak Bom-Bom, pegangannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada legitimasi. Mau kemana? Ikut Pak Bom-Bom, tidak ada pengutus. Yang mengutus beliau membawa 2 kitab, tak ada legitimasi. Bahkan Yesus sedikit pun tak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Catat itu saudara-saudaraku Kristen, catat. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak mengenal buku-buku itu. Subhanallah. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكم لعلكم. Jelas itu, jelas.
Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, jalan keselamatan, yang jalan kemarin itu udah buntu, karena itu hanya untuk Bani Israel. Jalan untuk seluruh manusia, kita dari seluruh suku yang ada di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan hanya dinul Islam, Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhu juhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak ada jalan yang lain. Kita mau ke masjid, ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kita mau ke gereja, mana perintahnya? Kita mau menyembah kepada Allah, ada perintahnya, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni, ada perintah. Kita mau menyembah Yesus, tak ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Al-Quran, ada perintahnya, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biizni. Ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Bible, mana perintahnya? Denara. Tak ada perintah. Sedangkan hidup yang lebih baik, syarat untuk masuk surga harus kehidupan keagamaannya harus lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana mau lebih baik dari ahli Taurat? Uang kitabnya diambil secara tidak sah. Gimana? Bagaimana mau hidup lebih baik? Uang kitabnya orang diambil, terjemahannya dipakai. Dasarnya apa, Cak Ayu? Tak ada. Tak ada dasarnya. Apakah Anda berharap lebih baik kehidupan keagamaanmu dengan mengambil kitabnya orang? Enggak. Kenapa? Karena item-item yang muncul di dalamnya hanya mengikat Bani Israel saja, sementara Anda bukan Bani siapapun dari ke-12 suku Bani Israel. Ayo. Mazmur 147 19-20. Aturanku yang datang kepada Yakub, aku berikan kepada Bani Israel, dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Mau kemana kita? Mau kemana? Mau pakai kitab itu, sementara itu hukum-hukum untuk Bani Israel dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Seibarat orang kena penyakit panu yang diminum kombantren, tidak sembuh, Cak Ayu. Tidak sembuh. Gimana mau sembuh? Panu yang diminum kombantrin, tidak sembuh. Seibarat mau selamat, mau selamat nih, tapi yang dipakai racun. Gimana cerita itu? Seibarat mau pergi ke Jakarta, tapi dia harus tiba hari ini juga. Tapi yang dilakukan, minum obat CTM 1 papan, tidur, mati, mabok, nggak nyampe ke Jakarta. Cuman menghayal, berangan-angan aja. Tapi tidak pernah sampai ke sana. Kenapa? Kendaraan yang dia pakai itu kendaraan yang bukan legalitas, tak ada legalitas untuk mereka. Ini yang perlu dipahami, saudara-saudara yang saya kasih. Bukan mengajarin, tetapi hanya sekedar mengingatkan. Jalan satu-satunya di penghujung kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam, satu-satunya hanyalah Islam, hanya Al-Quran, tak ada yang lain. Kalau ada yang membantah ini, silakan, mari kita diskusi. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Saya sapa dulu, izin Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Saya Ahmad itu apa? Oh ya itu. Ada yang mau sampaikan toh? Ada. Tadi saya simak diskusi Romo Aldo dengan umat Islam ya, di atas komal Islam. Pernyataan Romo Aldo mengatakan bila kata atau huruf Allah telah direvisi dari Bible, maka umat Islam akan diam dan tak mau lagi berdebat dengan Kristen. Apakah itu benar, Bang Juma? Perintah Allah, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan.
innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iblis itu ketika dia kalah dari sisi kanan, ngambil kiri. Ketika kalah di kiri, ngambil depan. Ketika kalah depan, dia ngambil belakang. Tak akan pernah berhenti. Nah sekarang kita sebagai pejuang, apakah berhenti? Enggak. Kenapa? Musuh Allah akan menggunakan trik dan cara apapun untuk menyesatkan dan menggerus anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan kata Allah, pasti muncul metode baru. Pasti muncul trik lain yang mereka akan gunakan. Itu nggak mungkin tidak. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam pengajaran Al-Qur'an yang kita pahami. Apa kata Allah kemudian? Ketika kita mendengarkan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan senantiasa teriring dengan perjalanan iblis yang senantiasa menggoda kita sebagai hamba Allah. Apakah kita akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran hanya gara-gara mereka sudah mengganti nama Allah? Enggak. Tetap saja kita harus memiliki metode dakwah untuk kemudian menghalau umat Islam dan generasi Islam dari penyesatan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mengatakan, kami sudah tidak menggunakan nama Allah, maka kami tidak lagi menyesatkan. Enggak. Mereka akan senantiasa kemudian mencari cara untuk menjerumuskan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam maksud saya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan menggunakan nama Tuhan kami, saya sanksi. Kenapa? Karena Islam sudah diajarkan kemudian bagaimana iblis itu akan menyesatkan manusia. Saya bacakan dalil sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini poin pertama. Yang kedua, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, apa kata Allah? Kami biarkan iblis menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau iblis dijadikan teman, dijadikan sebagai karib oleh orang yang jauh dari Quran, maka apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka karibnya iblis tidak akan berhenti membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka akan selalu berkongkol untuk menyesatkan manusia. Maka apa kata Allah? Wa imma yanzagannak minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana cara kita berlindung? Tanamkan kemudian akidah kepada generasi berikutnya. Tanamkan pemahaman perbandingan agama kepada generasi berikutnya. Tanamkan semangat untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan Islam. Dan tanamkan kemudian
jiwa satria agar mereka ingin membela dinul Islam dengan memahami Al-Quran dan juga kitab sebagai senjata yang digunakan oleh orang-orang untuk melumpuhkan dan mendangkalkan akidah umat Islam. Itu kata Allah, wa imma yanzaganna minasyaitan nasgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Berlindung kepada Allah dengan cara apa? Pelajari, kaji, tadabburi Al-Quran dengan semangat membela akidah Islam. Sekira begitu, Bung. Thank you. Ya, sebelum saya turun, terima kasih Bang Juma. Ya, sebelum saya turun, saya ingin Bang Juma tetap menyuarakan bahwasanya kami butuh bantuan umat Islam, ya terlebih kami yang mualaf, agar kiranya generasi kami ke depan bisa belajar mengenal ya, atau menuntut bagi orang-orang Kristen menghadirkan original teks Bible mereka. Kalau itu sudah mereka hadirkan, ya insya Allah mungkin kami sebagian ya mualaf ini akan diam, terlebih kami mualaf dari Kristen ini ya Bang Juma. Ya terima kasih. Masya Allah atas partisipasinya dan dukungannya Bang Juma. Ya, sama Bang. Terima kasih. Ya saudaraku, saudariku, saya izin turun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mana yang kayak bodat itu? Turun dia? Walah, nggak tahan dia. Ya, user, selamat malam, user. Kecilkan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Mbak Nadia, Bunda Mila, dan semuanya. Bang Blender. Warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. User, Islam Kristen? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami naikkan dulu yang Kristen ya Bang. Dari tadi Islam terus yang naik Bang. Oke, terima kasih Bang. Semua apologet Islam nih dari Malaysia. Amin. Salam.